tidak ada gratifikasi, tidak ada pungli, tidak ada penyuapan, dan juga hal-hal lain yang merugikan masyarakat gitu. Bisik kata. Selamat datang di Bisik Kata, bincang singkat melalui kata bersama Pengadilan Agama Tangerang. Halo semuanya, saya Febriani Bisa Putri. Hari ini teman bincang kita adalah seorang wakil Pengadilan Agama Tangerang yang saat ini sedang menjabat. Beliau juga merupakan Ketua FKAP, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Selamat datang Pak Saiful. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, ini Bapak mungkin boleh sapa dulu nih teman-teman kita di rumah. Halo sahabat Prima di mana saja berada, saya Dr. Saiful SAGMH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang sekaligus Ketua FKAP SMAP Pengadilan Agama Tangerang. Ya, kami biasanya nyebutnya Sobat Prima Pak. Kenapa Oke. nih Sobat Prima? Ya, kenapa itu? Karena kalau di Pengadilan Agama Tangerang kita punya slogan Pak. Oke. Slogannya Prima. Oke. Profesional, responsif, integritas, modern, aplikatif. Nah, dari kita udah Prima ya Pak. Alhamdulillah, Prima selalu. Prima, Bapak. Kebetulan tadi saya sudah menotis sedikit nih. Bapak kan selaku Ketua FKAP ya. Iya. FKAP. Nah, kebetulan kenapa topik ini kita bahas? Iya. Karena pada pekan lalu dengan Pak Khalid kita sudah membicarakan seputar integritas sebagai ruh gitu Pak. Yeah. Kemudian Pak Khalid juga menyampaikan bahwa kita ini sedang membangun suatu sistem, Yeah. sistem manajemen anti penyuapan. Yeah. Gitu. Nah kebetulan kan saya juga jadi penasaran nih, mungkin teman-teman di rumah juga jadi penasaran Yeah. apa sih SMAP gitu. Jadi kita menghadirkan juga nih ketuanya, ketua FKAP. Mungkin Bapak boleh nih, saya mewakili teman-teman di rumah ingin tahu SMAP itu kalau di lingkungan peradilan itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi SMAP ini adalah program unggulan ya dari Mahkamah Agung dalam upaya untuk menegakkan integritas dan juga menjamin pelayanan yang diberikan oleh Mahkamah Agung benar-benar code of excellence ya. Jadi betul-betul pelayanan prima. Kalau latar belakangnya kita tahu semua bahwa visi besar Mahkamah Agung itu akan mewujudkan lembaga peradilan yang agung gitu. Nah, lembaga peradilan yang agung ini kan diterjemahkan sebagai Code of Excellence itu ya. Nah, kita semua tahu Mahkamah Agung telah melakukan banyak upaya untuk mewujudkan badan peradilan yang agung itu. Namun kita juga tidak bisa menampik ya adanya fakta peristiwa yang justru kemudian menyebabkan Mahkamah Agung terpojok oleh isu-isu negatif gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2024 terkait dengan pedoman penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini semua dimaksud mendukung dan mengawal dan memastikan agar visi Mahkamah Agung ini mewujudkan lembaga peradilan yang agung ini benar-benar bisa diwujudkan dengan baik, dan dampaknya tentu masyarakat memperoleh keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya. Oke, jawabannya lumayan komprehensif ya Pak. Yeah. Saya juga melihat memang banyak banget kasus kalau kita buka seluncur online gitu ya Pak. Yeah. Mungkin lagi-lagi pembicaraan negatif seputar itu gitu. Dan memang secara global pun ini menjadi isu yang mungkin tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Makanya mungkin Mahkamah Agung mengambil ini awalnya dari sebuah sistem ISO ya Pak ya, 3701. Betul. Nah itu kemudian diterapkan di dalam Code of Excellence kita tadi. Nah, Pak, mungkin selanjutnya ya Pak, kita kan sudah melihat nih kalau Mahkamah Agung secara luas mungkin mereka mengambil dari sisi partisipatif masyarakat, harapan masyarakat untuk pengadilan yang bersih, tepat gitu ya Pak. Kemudian kita juga sebagai bagian dari Mahkamah Agung, kenapa memutuskan untuk kemudian membangun sistem manajemen? Padahal mungkin orang-orang akan berbisik nih Pak di luar sana, kalau Mahkamah Agungnya sudah, bukankah seharusnya memang pengadilannya pun menerapkan hal yang sama? Oke. Jadi saya teringat sebuah ungkapan ya, think globally, act locally. Ya, bahwa kita berpikir global, nasional, namun kita juga harus menyadari bahwa Pengadilan Agama Tangerang ini
hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem peradilan yang besar di bawah Mahkamah Agung. Maka kita berangkat dari prinsip berpikir global dan berbuat secara lokal. Maka untuk mendukung sebuah kebijakan besar itu, bagian-bagian yang ada di bawah sistem itu harus bersinergi bersama, sehingga kemudian mendukung arah kebijakan besar oleh Mahkamah Agung itu. Bayangkan jika seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung menerapkan SMAP gitu ya, maka insya Allah mewujudkan lembaga peradilan yang agung itu akan menjadi lebih mudah. Tapi jika kita hanya membiarkan Mahkamah Agung yang bekerja untuk mewujudkan visi besar itu, sementara satuan di bawahnya tidak memberikan kontribusi atau bahkan justru melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, maka ini tentu akan merusak tujuan besar Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung gitu. Baik, berarti kalau kita ambil kesimpulan, mungkin ini adalah komitmen kita untuk mendukung pembangunan kerja dari Mahkamah Agung itu sendiri ya Pak. Ya. Berarti sejauh ini boleh nggak Pak kita tahu nih bersama apa aja yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Tangerang? Ya. Ya, ini terkait SMAP ini kan sebenarnya ada kebijakan yang memang satker ditunjuk langsung oleh Badan Pengawasan. Dan ada yang dilakukan secara mandiri oleh satuan-satuan kerja yang berinisiatif. Nah, kita sebenarnya dari akhir tahun, kebetulan saya baru bergabung di PA Tangerang ini di akhir Oktober 2024 bersama Pak Ketua dan teman-teman yang lain itu berkomitmen untuk bagaimana memiliki peran yang nyata dalam mewujudkan SMAP di Pengadilan Agama Tangerang ini. Nah, akhirnya kita bersama Pengadilan Agama Tangerang secara keseluruhan memutuskan di dalam rapat kerja untuk menerapkan SMAP. Nah, artinya dari awal Pengadilan Agama Tangerang ini mengambil inisiatif sendiri. Nah, alhamdulillah kemudian di bulan Februari, di awal Februari, kita justru ditetapkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk ikut dalam program SMAP secara langsung di bawah binaan dan bimbingan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jadi sudah banyak hal yang kita lakukan, mulai dari mengeluarkan SK Ketua Pengadilan Agama Tangerang terkait dengan tim pelaksana pembangunan SMAP di PA Tangerang, di mana saya ditunjuk sebagai Ketua FKAP-nya. Kemudian juga terkait dengan SK itu, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi dan internalisasi. Internalisasi ke dalam kita lakukan dengan penandatanganan deklarasi bersama pembangunan SMAP, mulai dari pimpinan, hakim, seluruh pejabat struktural, fungsional, staf ikut menandatangani itu. Dan kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi internal terkait dengan SK KMA nomor 789 tahun 2016 dan juga maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Dan ini semua tentu kita harapkan agar secara simultan bisa membangun semangat gairah teman-teman di Pengadilan Agama Tangerang untuk benar-benar bisa mewujudkan SMAP ini bukan hanya secara formalitas, tetapi betul-betul terinternalisasi di dirinya, sehingga SMAP itu kemudian menjadi sebuah kebudayaan, menjadi kebiasaan, bukan menjadi hanya semacam program formal saja. Dan kemudian secara internal Pengadilan Agama Tangerang, mungkin Badui tahu sendiri, ini sudah melakukan banyak sekali sosialisasi melalui media-media sosial dan juga melalui jika ada forum-forum eksternal, kita sampaikan bahwa Pengadilan Agama Tangerang telah ditunjuk sebagai pelaksana SMAP dan kita mohon dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di eksternal. Dan kita merencanakan banyak hal lagi untuk bisa kita lakukan sehingga SMAP ini benar-benar menjadi sebuah program yang dapat memberikan hasil dan berdampak baik bagi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Demikian Mbak Dwi.
Siap Bapak, ini Sobat Prima jawabannya komprehensif sekali menurut saya pun ya Pak. Dan memang kalau kita lihat secara internal sudah dilakukan oleh sosialisasi internal, internalisasi, kemudian eksternalnya melalui sosial media dan informasi ke forum-forum yang ditemui oleh Pengadilan Agama Tangerang gitu ya. Berarti memang pada dasarnya kita selain mempunyai inisiatif, kita sudah melakukan upaya-upaya tersebut untuk mendorong sistem anti penyuapan, manajemen anti penyuapan atau SMAP ini berjalan dengan lancar di Pengadilan Agama Tangerang. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya bisa bertanya sedikit gitu ya Pak, kalau dari Pak Saiful, koor untuk tujuan utama dari SMAP ini memang pada dasarnya lebih baik ke masyarakat atau internal yang bisa dirasakan itu seperti apa Pak? Kalau misalkan ke masyarakat? Jadi tujuan besar dari SMAP ini adalah bagaimana memastikan masyarakat bisa mendapatkan hak layanan secara adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Jadi kita berharap masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Tangerang bisa puas dalam artian tidak ada gratifikasi, tidak ada pungli, tidak ada penyuapan, dan juga hal-hal lain yang merugikan masyarakat gitu. Dan tentu saja semua ini akhirnya kita berharap masyarakat yang berurusan di Pengadilan Agama Tangerang ini benar-benar diberikan kepuasan, kenyamanan, dan tidak ada yang pulangnya kemudian menggerutu gara-gara pelayanan yang tidak maksimal gitu. Berarti ini Sobat Prima bisa dicatat, kalau nanti Sobat Prima datang ke Pengadilan Agama Tangerang memerlukan layanan, jangan lagi percaya ya Pak kalau misalnya ada yang bilang lewat saya aja lebih mudah, atau misalkan ada bantuan tawaran gitu. Karena kami sudah berkomitmen untuk menghindari atau mendukung program anti penyuapan tadi, tidak menerima imbalan. Sobat Prima cukup datang menyampaikan kebutuhannya, nanti kami akan melakukan pelayanan, memberikan pelayanan semaksimal mungkin, karena tadi sesuai kata Pak Saiful, masyarakat pulang dengan rasa puas. Mungkin ini kita bisa nih tanya terakhir ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat memang bukan seolah lagi ya Pak, memang sudah banyak upaya yang sudah dilakukan, tapi pasti tetap ada di beberapa sisa bulan ini, tahun ini, mungkin tahun depan dan selanjutnya kita harus punya target dan capaian. Kalau di Pengadilan Agama Tangerang sendiri Pak, apa sih target dan capaian untuk mendorong SMAP ini sekaligus mempertahankan? Karena kan memang SMAP diwujudkan untuk ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi Pengadilan Agama Tangerang telah memiliki modal yang cukup besar ya untuk membangun manajemen anti penyuapan di Pengadilan Agama Tangerang ini. Kenapa? Karena kita sudah berhasil mewujudkan WBK, wilayah bebas korupsi, dalam program pembangunan zona integritas. Sehingga dengan demikian kita sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mewujudkan SMAP ini, sepanjang memang semua kita berkomitmen untuk itu. Dan tentu saja kita berharap masyarakat, stakeholder lain juga mendukung. Jika kita telah berkomitmen dan seluruh stakeholder juga berkomitmen, maka saya kira dari mana lagi datangnya penyuapan gitu ya. Gitu. Dari mana lagi datangnya penyuapan? Ini kata-kata yang menarik menurut saya. Bahwa berarti terima kasih, kita tunggu nih Sobat Prima juga tunggu bagaimana capaian target kerja Pengadilan Tangerang terkait dengan pembangunan zona integritas ini melalui SMAP dan WBK ini juga. Bapak mungkin terakhir nih, kita pengen dengar closing statement Bapak terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini. SMAP ini adalah program unggulan Mahkamah Agung. Sebesar upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung tidak akan berarti jika tidak didukung oleh seluruh satuan kerja yang ada di bawahnya. Maka Pengadilan Agama Tangerang berangkat dari berpikir secara global dan melakukan upaya secara lokal, berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang berkeadilan, dan pelayanan yang benar-benar profesional, berintegritas, dan
tidak ada penyuapan, praktek korupsi, kolusi, gratifikasi di Pengadilan Agama Tangerang, dengan harapan kita semua bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Demikian. Siap, terima kasih Bapak. Bapak, mungkin Sobat Prima mau nih, Bapak tagline kita dong Pak. Bisik kata. Boleh Bapak, kita gitu tetap ya. pakai itu. Siap. Gitu ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu Bapak sudah Oke. datang ke sini, Thank sudah you. berbincang-bincang, menginformasikan banyak hal kepada Sobat Prima. Sobat Prima, nanti kita masih ada bincang-bincang dengan topik-topik seru lainnya, jadi nantikan saja di Bisik Kata episode-episode selanjutnya. Ini dia Pak Saiful. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Bisik Kata.